Menyatukan isi kepala dari rambut yang sama hitamnya bukanlah persoalan yang mudah. Kita seperti sedang dipacu ego untuk ingin lebih didengarkan. Syahdan selalu berujung menjadi perdebatan. Bicarakan baik-baik untuk mencari solusi, bukan memperkuat argumentasi. Sekarang tanggal 3 Mei, hari Jumat. Nah, rencana kita mau mendaki ke salah satu gunung yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin ini cukup terlambat buat berangkat karena ada beberapa kendala tadi dan sempat cek info-info begitu di Instagram. Katanya perjalanan menuju ke Nrekang itu juga sempat longsor. Nah, jadinya mungkin ya lumayan terlambat, tapi semoga lancar di perjalanan. Gunung Latimojong adalah salah satu yang termasuk dalam kategori Seven Summit Indonesia. Gunung yang terletak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu dari banyaknya gunung yang ingin digapai puncaknya oleh kawan-kawan pegiat alam. Begitupun dengan saya. Tak hanya itu, gunung yang memiliki ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut ini juga menyimpan keindahan dan keganasan yang tidak bisa saya ceritakan. Maka dari itu, biarkan video ini yang menjelaskan kepada kawan-kawan. Saya dan tim Kelana Nusantara pun mulai meninggalkan kota Makassar menuju Nrekang pada pukul 20:15 waktu Indonesia Tengah. Kami berangkat menggunakan mobil tua yang tidak lagi terawat milik temannya Rahmat. Awalnya saya sempat menolak dengan opsi ini. Yang saya pikirkan adalah ketika pulang dengan badan yang tidak lagi kondusif, apakah semua siap dengan resikonya? Tapi ya sudahlah, semoga tidak terjadi apa yang ditakutkan. Kami hampir saja lupa kalau kelengkapan tim pun masih banyak yang kurang dan gas portable pun belum diisi ulang. Untungnya belum jauh meninggalkan kota Makassar dan untungnya masih ada toko outdoor yang buka. Bagaimana pisangnya? Tidak menarik? Tidak menarik. Jadi didorong bisa? Iya, didorong aja. Oke. Setelah semua dirasa aman tanpa kekurangan, kami pun kembali berangkat mengingat malam yang kian larut dan perjalanan yang ditempuh pun masih jauh. Kami rasanya sedang dipacu waktu, musabab rencananya kami akan mendaki lebih pagi, sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan semuanya setuju. Setibanya di daerah Pangkep, lagi-lagi kami harus kembali menepi untuk membeli logistik lebih banyak lagi. Syukur-syukur kalau berlebih. Toh yang ditakutkan jika kekurangan ketika sedang berada di dalam hutan. Mau makan apa? Apa cukup dengan kehangatan tawa bersama di depan tenda untuk menutupi rasa lapar? Oke, sekarang kita lagi di nasi kuning ayam mentaki di daerah Pangkep. Sekarang jam 10 waktu Indonesia Tengah. Ini kita mau fondasi dulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan sampainya di desa Baraka. Oke, mantap. Seberes belanja logistik dan makan malam, mobil pun kembali menggerus aspal jalanan. Oh iya, pada tim ekspedisi kali ini hanya saya dan Rahmat yang bisa menyetir mobil, sementara yang lain masih nyaman untuk disetirkan. Saya sempat menawarkan diri untuk bergantian menyetir dengan Rahmat, tapi Rahmat bilang nanti saja kalau matanya sudah tidak kuat lagi berjaga. Ya sudah, kesempatan ini pun saya gunakan untuk beristirahat dulu, sampainya nanti kalau Rahmat sudah tidak kuat lagi. Oke, kawan-kawan, ini mobil besi tuanya lagi ngambek. Tiba-tiba apa tadi kan kayak gasnya mati, jadi susah lagi buat menyala. Dan ini kita lagi ngeres dulu sebentar sambil mendinginkan mesinnya, baru nanti lanjut lagi perjalanan. Ini kita udah di daerah mana namanya, Kak? Poros Toraja. Ini kita di daerah Poros Toraja. Rencananya itu kita akan bermalam dulu di desa Baraka. Estimasi buat nyampe ke sana mungkin ada 45 menit lagi kurang lebihnya. Jadi ya tunggu dulu mesin besi tuanya mood lagi, baru kita lanjut jalan. Kami tiba di desa Baraka tatkala pagi buta.
Matahari pun belum muncul untuk menyapa. Hanya ada azan subuh yang menjadi pengiring sekaligus menuntun kami untuk menepi. Di masjid terdekatlah kami singgah untuk sholat dan sejenak beristirahat. Kecuali Kak Bara, karena dirinya non-muslim. Perbedaan tidak jadi masalah. Dan bukankah perbedaan itu indah? Dan Kak Bara pun memilih untuk menunggu di mobil saja. Sampainya kami selesai sholat. Ini kita udah di desa Baraka, baru selesai sholat sambil nunggu yang lain juga. Nah, habis ini kita mau cari tempat peristirahatan di Pasongken ya. Pasongken. Nah, nanti kita mau istirahat di sana ya 1 jam 2 jam lah. Rencana itu kita mendaki jam 9-an ya Kak. Kita mau mendaki jam 9, jadi ya lumayan lah buat istirahat 1 jam 2 jam. Rencananya seberes sholat pun kami akan berangkat menuju desa Pasongken untuk menumpang tidur beberapa jam saja di rumah temannya Kak Bara. Namun semuanya malah disergap rasa kantuk dan diiringi rasa mager. Akhirnya pun kami memilih untuk merebah di masjid saja. Sementara saya menemani Kak Bara tidur di dalam mobil. Kami baru memulai perjalanan kembali jam 9 pagi. Jalanan yang kami tempuh sekarang sudah berganti medan. Tak seramah seperti yang sebelumnya, mulai mengecil, banyak tanjakan, dan tidak semulus karirnya anak pejabat. Hehehe. Ini kita udah di daerah Pasongken. Rencana kita mau packing ulang barang-barang di sini sambil mau bersih-bersih. Nah, setelahnya itu kita baru lanjut ke Desa Angin-Angin namanya Kak. Desa Angin-Angin baru mulai start trekking. Ini cukup terlambat sih karena ya terlambat bangun juga tadinya, terlambat packing dari tempat beristirahat yang sebelumnya, tapi ya semoga lancar lah. Niat awalnya kami akan mendaki Gunung Latimojong via angin-angin. Konon jalur ini lebih mempersingkat waktu dan jalur trekkingnya pun terbilang tidak begitu sulit. Namun seketika mobil hendak menerabas jalur ke sana, tiba-tiba mati. Maklum, mobil tua. Rahmat sudah mengerahkan semua kemampuannya, tapi tetap saja mobil tidak mau dipaksa. Alhasil, kami pun harus berputar lewat karangan. Jadi mobilnya itu nggak kuat nanjak. Ya alhasil kita semua harus turun. Ya tersisa Rahmat di dalam mobil sebagai supirnya. Nah itu mobil sudah di atas dan kawan-kawan pun harus terpaksa jalan. Ini cuaca sudah mulai tidak bersahabat, mulai hujan. Ya nggak tahu bagaimana nanti teknisnya, semoga tetap dilanjutkan perjalanan dan semoga pendakian lancar. Rintik hujan datang tanpa memberi aba-aba. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi tak satu dari kami pun siap dengan guyuran hujan. Hanya ada penutup dengan seadanya. Semua pakaian di badan pun basah. Kami mesti menyusul Rahmat yang memberhentikan mobil sedikit lebih jauh dari tempat kami yang diturunkan. Tanjakan tajam masih mewanti-wanti. Di dalam hati penuh was-was diri. Saya mulai gemas dengan Kak Bara. Bukannya membantu ngelap kaca yang berembun, malah duduk tenang saja. Hati terasa lega setelah sampai di base camp pendakian. Namun anehnya, tak satu dari kami yang update tentang pendakian Gunung Latimojong. Ternyata ada aturan baru, harus ada surat keterangan sehat.
Tidak satu pun dari kami yang membawanya. Kak Roni yang sudah pernah mendaki Gunung Latimojong pun sempat membantah. Lagi pula kami bukan pendaki baru, katanya. Pihak basecamp tetap menolak alasan apapun. Ia mengarahkan kami ke rumah dokter yang ada di dekat sini untuk mengurus surat keterangan sehat terlebih dahulu, sebelum dibuatkan surat izin masuk kawasan konservasinya. Kami harus menerima dengan dada lapang, daripada harus disuruh kembali pulang. Untungnya tidak dengan biaya yang mahal, cukup bayar 15.000 satu orangnya, dan prosesnya pun tidak begitu lama. Seketika semuanya selesai, kami kembali ke basecamp untuk melapor dan melakukan registrasi pendakian. Untuk kalian-kalian yang pengen ke Latimojong, pastikan bawa surat keterangan sehat. Dan mungkin tidak cuma di Gunung Latimojong ya Kak ya sebenarnya. Dimanapun gunungnya itu dipastikan ada surat keterangan sehatnya. Karena jangan sampai menyepelekan kesehatan. Nah, jadi ini kita lagi di tempat mengurus surat kesehatannya, dan sekarang ini udah jam 4 dan tidak memungkinkan untuk memulai trek hari ini. Sepertinya kita akan bermalam dulu di rumah warga ataupun cari penginapan yang bisa menampung untuk malam ini. Hujan tak kunjung berhenti, langit pun sudah mulai gelap. Pendakian malam juga bukan menjadi pilihan, dan kami memilih untuk bermalam satu malam sebelum esok pagi harus mulai mendaki. Kami sejenak berunding untuk memikirkan akan tidur di mana malam ini, antara mendirikan tenda di lahan yang cukup luas ataupun bermalam di rumah warga. Keputusan terbanyak pun ada pada pilihan bermalam di rumah warga, tapi sayangnya tidak ada yang bisa menampung kami. Justru kami malah diarahkan untuk menyewa villa. Dan secara tak terduga pun, dengan ringan hati Bu Dokter yang memeriksa kami tadi menyewakan satu bilik kamarnya untuk kami dengan harga murah. Sepertinya disinilah kami akan menghabiskan malam. Dan tidak hanya itu, kami juga dijamu dengan kehangatan dan kesederhanaan. Meskipun sesederhana itu, tapi bagi kami adalah sebuah makna baru dalam petualangan.